Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam penggalan surah Al-Imran ayat 134 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Al-A'raf ayat 134. Ayat yang baru kita dengar tadi terdapat dalam Al-Quran juz keempat, tepatnya di surah Al-Imran ayat 134. Ayat ini menerangkan tentang karakter orang-orang yang bertakwa, tentang orang-orang yang bertakwa dan mampu menahan amarahnya. Menahan amarah ketika sedang disakiti orang lain, baik secara fisik ataupun non-fisik, dengan cara tidak membalasnya. Kondisi ini dapat saja terjadi karena kita tidak mampu untuk membalasnya. Dan menyisakan rasa sakit di dalam diri kita. Maka tahapan selanjutnya Allah memberitahukan dengan memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita, padahal kita mampu untuk membalasnya. Orang yang paling tinggi adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang lain dengan cara tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, menyebar nama kebaikan dan kedamaian, memberi maaf sebelum orang meminta maaf, dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Sungguh tingkatan seperti ini tidak mudah diraih oleh setiap orang, maka Allah golongkan mereka sebagai orang yang dicintai. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi para penentang dakwah dan mengatakan, "Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruh dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Quran surah Al-A'raf ayat 199. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sifat pemarah tentu tidak baik dan membawa pengaruh yang sangat besar dalam mengambil sebuah keputusan. Rasulullah bersabda, seorang hakim tidak boleh memutuskan antara perkara dua orang karena ia sedang marah. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dinasihati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah marah." Lalu diulangi lagi perkataan nasihat tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Janganlah marah." Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita terlanjur marah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang telah pernah jahat kepada kita. Ketika kita terlanjur marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berpindah posisi dan berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang suka tersinggung atau marah karena masalah kecil itu adalah cerminan dari orang-orang yang rapuh. Rapuh karena tidak bisa mengendalikan dirinya dari amarah dan memuaskan dirinya sendiri. Orang yang suka tersinggung adalah orang yang suka rapuh dengan kejiwaannya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kita bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang bergulat, tapi orang yang kuat itu ialah orang yang mampu menahan dirinya dari amarah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ketika kita menemukan orang semacam itu, kita dianjurkan untuk tetap baik kepadanya atau ihsan kepadanya.
Kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi dan menolongnya, tetap menyapa, tersenyum, bahkan memberi salam untuknya dan mendoakan kebaikan untuknya. Karena yang demikianlah adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sifat pemarah dan memaafkan kesalahan orang lain dalam ayat tadi dari tafsir Al-Wasih ayat 130 dan halaman 130. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu juga menegaskan tentang karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah marah terhadap kepribadiannya sendiri. Namun beliau sangat marah apabila kehormatan dan kesucian agama dihina. Hadis riwayat Muslim. Demikian sifat pemarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat memaafkan kesalahan orang lain dan memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita. Wa akhiran unzur maqala wa la tanzur maqala. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.